Selama tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua, Jerman mengubah industri sipilnya menjadi roda penggerak militer yang tidak hanya memproduksi senjata, tetapi juga bentuk-bentuk baru penghancuran. Di bawah perencanaan terpusat, pabrik insinyur dan kementerian bekerja sama untuk menghasilkan mesin, pelapis baja, dan pesawat dengan kecepatan yang mengubah skala konflik. Di tempat-tempat seperti Peenemünde, uji coba roket menandai dimulainya teknologi yang melampaui batas yang diketahui. Pada saat yang sama, perusahaan seperti Krupp, Porsche, dan Henschel merancang tank, pesawat terbang, dan mesin yang mustahil, yang masing-masing lebih besar atau lebih cepat dari yang sebelumnya. Dari laboratorium dan hanggar tersebut muncullah proyek-proyek yang membuat dunia tercengang dan ketakutan, beberapa nyata, yang lain baru diimpikan. Semua itu adalah bagian dari upaya untuk menciptakan pasukan paling canggih di masanya. Tetapi apa sajakah 20 kendaraan yang secara keseluruhan mengubah sejarah perang selamanya? Porsche Type 64, asal-muasal mitos olahraga dari aluminium. Mobil ini dibangun dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam uji ketahanan sejauh 1.500 km yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun itu. Perintah pembuatan ini lahir dari hubungan yang dipertahankan perusahaan dengan proyek KDF Wagen yang disebut mobil rakyat, yang kemudian akan bertransformasi menjadi Volkswagen Beetle. Sementara pabrik sedang diorganisir untuk produksi tersebut, Porsche dan timnya menerima kebebasan untuk bereksperimen dengan kendaraan sport yang mampu mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalan raya. Titik awalnya adalah memanfaatkan basis mekanis KDF Wagen meskipun dengan bodi yang sama sekali baru. Para insinyur memilih aluminium sebagai bahan utama dan menggunakan teknik manufaktur yang berasal dari industri aeronautika. Hasilnya adalah bodi dengan garis-garis yang sangat halus, dengan rongga roda tertutup oleh panel yang dapat dilepas yang mengurangi turbulensi. Bentuknya yang memanjang dan bagian belakang yang melengkung memungkinkan peningkatan penetrasi aerodinamis, sebuah inovasi yang pada saat itu tidak memiliki padanan. Itu adalah mobil yang dirancang untuk menahan jarak jauh dengan stabilitas yang mengingatkan pada model balap. Mesin ditempatkan di bagian belakang untuk meningkatkan distribusi berat. Mesin itu adalah blok 4 silinder berlawanan yang didinginkan udara dengan kapasitas mesin 985 cm3, sama seperti yang digunakan pada KDF Wagen, meskipun disesuaikan untuk kinerja yang lebih baik. Berkat perubahan pada rasio gandar belakang, dari 1:3,45 alih-alih, 1:4,47, mobil ini dapat mencapai hingga 173 km per jam pada 4.000 putaran. Tenaganya sekitar 32 tenaga kuda, cukup untuk menggerakkan struktur yang sangat ringan. Dengan kinerja tersebut, Type 64 siap berkompetisi dalam perjalanan antara kedua ibu kota. Tetapi pecahnya perang membatalkan balapan sebelum mobil-mobil tersebut mencapai garis start. Hanya 3 unit yang diproduksi. Yang pertama selesai pada 1939 dan hilang tak lama kemudian. Dalam sebuah kecelakaan, 2 unit lainnya tetap berada di bawah pengawasan organisasi tenaga kerja Jerman yang telah mendanai proyek tersebut sebagian. Salah satunya digunakan oleh keluarga Porsche selama tahun-tahun berikutnya dan yang lainnya disimpan di bengkel perang mencegah pengembangan lebih lanjut, tetapi desain itu tetap menjadi referensi dalam arsip perusahaan. Profil Type 64, mesin belakangnya, dan bodi ringannya meletakkan dasar di mana kemudian 356 akan dibangun, yang dianggap sebagai model resmi pertama merek Porsche. Setelah perang berakhir, bengkel-bengkel perusahaan hancur dan Ferdinand Porsche ditahan oleh otoritas sekutu. Putranya Ferry, yang telah bekerja pada proyek asli, memutuskan untuk mengambil kembali salah satu sasis yang rusak. Pada 1947, ia menghubungi desainer Italia Giovanni Battista Pininfarina untuk merekonstruksi bodi kendaraan. Pekerjaan dilakukan di Gmünd, Austria, tempat Ferry Porsche mendirikan pabrik sementara kecil. Mesin aslinya diperbaiki dan dipasang kembali pada struktur yang dipulihkan, sementara Pininfarina mengembalikan bentuk logam dan detail model awal ke mobil. Menurut kesaksian pada masa itu, Ferry sendiri menempatkan lambang dengan nama belakangnya di atas kap mesin,
sebuah isyarat yang akan menandai dimulainya logo definitif perusahaan. Focke-Wulf Triebflügel, pesawat tempur yang berputar pada porosnya. Konsep ini tidak muncul begitu saja. Pada 1938, Insinyur Otto Muck telah mendaftarkan paten untuk pesawat lepas landas vertikal. Bertahun-tahun kemudian, Profesor Kurt Tank, Kepala Divisi Desain Focke-Wulf, mengambil kembali ide tersebut bersama dengan Dr. Heinz von Halem, membentuk proposal yang sama sekali berbeda dari pesawat konvensional. Alih-alih sayap tetap, Triebflügel akan memiliki 3 bilah putar besar yang berfungsi sebagai baling-baling dan mesin utama secara bersamaan. Bilah-bilah ini terletak di sekitar badan pesawat pusat dan didorong oleh mesin jet yang dipasang di ujungnya. Setiap sayap itu membawa Pabst ramjet di ujungnya. Karena mesin ini tidak dapat beroperasi pada kecepatan rendah, roket Walter tambahan digunakan untuk memulai putaran. Ketika udara mencapai kecepatan yang cukup, ramjet mulai beroperasi dan roket dimatikan. Sudut bilah dapat dimodifikasi untuk mengontrol kecepatan dan ketinggian penerbangan. Bahan bakar disimpan dalam tangki di dalam badan pesawat dan didistribusikan ke ketiga mesin melalui saluran yang melintasi cincin pusat perakitan berputar bebas, yang menghilangkan reaksi torsi dan memungkinkan rotasi stabil. Desain umumnya terbuat dari aluminium dan berbentuk silinder, dengan kokpit di bagian depan dan bagian ekor berbentuk salib yang berfungsi sebagai permukaan kontrol. Di belakang pilot terdapat kompartemen amunisi dan tangki bahan bakar utama. Di ujung belakang dipasang roda penyangga tengah, dilengkapi dengan 4 roda kecil di ujung kemudi berbentuk salib. Roda-roda ini ditutup selama penerbangan untuk mengurangi hambatan udara. Sistem ini memungkinkan untuk mempertahankan posisi vertikal di darat dan berputar pada porosnya sebelum terangkat, sebuah manuver yang tidak menyerupai pesawat kontemporer lainnya. Persenjataan yang direncanakan mencakup 2 meriam, MK-1330 mm dengan 100 proyektil dan 2 MG-151, 20 mm dengan 250 tembakan. Meriam-meriam itu dipasang di bawah kokpit dan mengarah pada sedikit sudut ke bawah sehubungan dengan sumbu badan pesawat. Posisi pilot yang duduk sangat dekat dengan hidung menawarkan visibilitas frontal yang baik, tetapi tidak ada kontrol visual ke belakang, detail yang akan membuat manuver pendaratan sangat berbahaya. Untuk turun, pilot harus mengurangi daya mesin sampai struktur kembali ke posisi vertikal dengan rotor berputar di atas tanah. Perkiraan saat itu menghitung bahwa Triebflügel dapat mencapai 1000 km per jam, meskipun hanya model skala yang dibangun untuk pengujian terowongan angin uji, coba menunjukkan bahwa ia dapat mendekati Mach 0,9 yang menegaskan potensi kecepatannya. Terlepas dari hasil teoritis, konstruksinya tidak pernah terwujud. Kemajuan sekutu pada 1945 dan kurangnya material membuat mustahil untuk memproduksi prototipe fungsional. Dornier Do 335 file baling-baling ganda tercepat diraih ketiga. Dornier Do 335 dikenal sebagai Fail atau anak panah, adalah salah satu pesawat paling unik yang dibangun oleh Luftwaffe. Strukturnya memiliki 2 mesin yang ditempatkan sejajar, satu di depan dan satu di belakang, memberikannya kecepatan dan stabilitas yang luar biasa. Berkat susunan ini, pesawat dapat melebihi 760 km per jam, sesuatu yang tak terpikirkan untuk pesawat baling-baling pada masanya. Asal-usul proyek ini berawal dari ide-ide Claudius Dornier, yang pada 1937 telah mematenkan sistem mesin sejajar. Pada tahun-tahun menjelang perang, Dornier menerapkannya pada pesawat amfibi dan pesawat pengebom eksperimental. Tetapi baru pada 1942, Kementerian Udara Jerman menyetujui penggunaannya pada pesawat tempur jarak jauh. Proposal pertama, yang disebut P-231, disajikan sebagai pembom cepat, tetapi kemudian diubah menjadi model multiguna. Pada bulan Januari 1943, pembangunan prototipe pertama, Do 335 V1 dimulai, yang melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 26 Oktober tahun yang sama di bawah komando pilot Hans Dieterle. Responnya positif. Pesawat itu terbukti stabil, cepat, dan memiliki kemampuan manuver yang baik.
Meskipun roda pendaratannya terbukti rapuh dan memerlukan modifikasi sebelum uji coba berikutnya, badan pesawat berukuran hampir 14 meter panjangnya dan berat total muatannya melebihi 9 ton. Penempatan mesin di dekat sumbu tengah mengurangi torsi dan meningkatkan respons saat berbelok, memungkinkan kontrol dipertahankan bahkan dengan hanya satu mesin yang beroperasi. Sayap berposisi rendah memiliki bentang 13 meter dan luas hampir 40 meter persegi. Dalam keadaan darurat, pilot memiliki kursi lontar pneumatik, sebuah kebaruan pada zamannya, ditemani oleh sistem baut peledak yang melepaskan baling-baling belakang dan sirip vertikal sebelum lontaran. Mekanisme ini mencegah pilot menabrak mesin belakang saat meninggalkan kokpit. Selama 1944, beberapa versi uji coba selesai, model V2 dan V3 menggabungkan peningkatan aerodinamika dan mesin DB603G yang lebih kuat, mampu menghasilkan 1.900 tenaga kuda saat lepas landas. Dengan modifikasi ini, Do 335 mencapai ketinggian 8.000 meter dalam waktu kurang dari 15 menit. Laporan penerbangan menggambarkannya sebagai pesawat yang jinak, tanpa kecenderungan untuk kehilangan daya angkat, dan dengan akselerasi yang luar biasa. Persenjataan utamanya mencakup satu meriam MK 130 mm yang dipasang pada sumbu mesin depan, dan dua meriam MG 150-120 mm di atas kap mesin, di samping kemampuan untuk membawa hingga 500 kg bom internal. Unit-unit pertama Do 335 diproduksi di tengah perang, tetapi pemboman sekutu memaksa produksi dihentikan. Hanya sekitar 40 pesawat yang sempat diselesaikan sebelum pasukan Amerika Serikat menduduki pabrik dan mengambil beberapa contoh. Salah satunya berakhir di tangan Angkatan Laut Amerika Serikat dan bertahun-tahun kemudian direstorasi di Jerman. Hari ini dapat dilihat di Museum Smithsonian, satu-satunya Do 335 yang berhasil bertahan. Messerschmitt ME-262, deru logam jet tempur pertama. Messerschmitt ME-262 adalah pesawat tempur operasional pertama yang ditenagai oleh mesin jet. Pengembangannya dimulai sebelum perang ketika Insinyur Hans von Ohain mempresentasikan model fungsional pertama turbin gas. Pada 1938, firma Messerschmitt menerima perintah dari Kementerian Udara Jerman untuk menciptakan pesawat yang melebihi kecepatan pesawat baling-baling manapun. Proyek yang awalnya dinamakan P-1065 terbentuk di bawah arahan Willy Messerschmitt yang mengusulkan badan pesawat logam dengan dua mesin digantung di bawah sayap. Prototipe direncanakan untuk 1941, tetapi kemajuan lebih lambat dari yang diharapkan karena kurangnya bahan yang sesuai untuk turbin unit pertama yang ditetapkan sebagai ME-262V1 terbang pada tanggal 18 April 1941 dengan mesin piston sementara Junkers Jumo 210 karena mesin jet belum siap. Penerbangan dengan propulsi jet dicapai pada tanggal 18 Juli 1942 menggunakan dua mesin Junkers Jumo 004A. Hari itu, pilot Fritz Wendel mencapai kecepatan 540 km per jam, membenarkan bahwa konsep itu layak. Namun mesin-mesin itu tidak stabil dan hanya bertahan sekitar 25 jam layanan sebelum memerlukan penggantian. Kurangnya paduan tahan panas memaksa penggunaan bahan yang lebih lunak yang mengurangi masa pakai turbin. Pada 1943, Adolf Hitler memerintahkan agar ME-262 diadaptasi sebagai pesawat pengebom cepat, mampu menyerang sasaran darat selain berfungsi sebagai pesawat tempur. Keputusan ini menunda masuknya ke medan tempur karena para insinyur harus memodifikasi desain untuk menyertakan penyangga bom di bawah badan pesawat. Prototipe yang dihasilkan dikenal sebagai ME-262A2A Sturmvogel dapat membawa 500 kilo muatan peledak meskipun kemampuan manuvernya berkurang. Terlepas dari adaptasi ini, Luftwaffe bersikeras bahwa fungsi utamanya sebagai pesawat tempur harus dipertahankan. Model definitif ME-260 2A-1A Schwalbe
mempertahankan 4 meriam Mk-108 30 mm di hidung dan mencapai 870 km per jam, angka yang tidak dapat dicapai oleh pesawat sekutu. Uji coba resmi dimulai di Lechfeld, di mana pilot uji Adolf Galan menyoroti kemampuannya untuk berakselerasi tanpa kesulitan. Pesawat itu dapat naik hingga 12.000 meter dalam beberapa menit, tetapi membutuhkan landasan pacu yang panjang dan bersih untuk lepas landas yang membuatnya rentan selama pendakian. Pada bulan Juli 1944, unit eksperimental Komando Nowotny menerima unit operasional pertama. Dari pangkalan di Jerman Utara, mereka menyerang formasi pesawat pengebom Amerika dengan taktik kecepatan murni. Mereka melesat di antara B-17 dan menghilang sebelum dapat ditembak. Kekuatannya luar biasa, tetapi jangkauan dan keandalannya tetap terbatas. Setiap mesin Jumo 004B menghasilkan 890 kilo daya dorong, tetapi hanya dapat berfungsi dengan benar pada putaran menengah. Kegagalan mekanis sering terjadi, dan banyak pesawat hilang karena kebakaran saat lepas landas. Namun demikian, pilot berpengalaman berhasil menembak jatuh lebih dari 150 pesawat musuh dalam waktu kurang dari setahun. Pada bulan Maret 1945, Galan mengorganisir unit JV-44 yang dikenal sebagai Skuadron Ksatria, terdiri dari pilot terbaik yang tersedia. Mereka beroperasi dari Munich Rim dan melindungi penarikan pasukan Jerman dengan serangan cepat terhadap formasi sekutu. Galan sendiri menerbangkan beberapa pertempuran di ME-262 hingga hari-hari terakhir perang. ME-262 adalah pesawat yang mendahului masanya. Panjangnya sedikit lebih dari 10 meter dan sayapnya yang sedikit menyapu memberinya siluet unik kokpit bertekanan, dan sistem penembakan giroskopiknya menawarkan presisi yang tidak biasa pada saat itu. Meskipun lebih dari 1.000 unit diproduksi, hanya sedikit yang benar-benar masuk ke medan tempur sebelum perang berakhir. Beberapa contoh ditangkap oleh sekutu dan digunakan untuk pengujian. Desainnya menginspirasi jet pertama pasca perang dan menandai dimulainya penerbangan jet yang sebenarnya. Landkreuzer P-1000 Ratte, monster yang tak pernah bergulir. Landkreuzer P-1000 Ratte adalah proyek tank paling tidak proporsional yang disusun oleh Jerman Nazi. Proposal itu muncul pada 1942 dari firma Krupp ketika insinyurnya Edward Groth menyerahkan rencana kendaraan darat dengan total berat 1.000 ton kepada Kementerian Persenjataan. Desain tersebut bertujuan untuk membawa gagasan tentang tank tempur yang tak terkalahkan, dipersenjatai seperti kapal perang, dan mampu mempertahankan pertempuran berkepanjangan melawan benteng atau unit mekanis hingga ekstrim. Skema tersebut mencakup sasis sepanjang 35 meter, lebar lebih dari 14 meter, dan tinggi melebihi 11 meter. Pelapisan baja diproyeksikan dengan ketebalan mulai dari 200 hingga 360 per 1.000 meter, angka yang pada saat itu jauh melebihi model apapun yang ada. Prototipe harus memasang turret angkatan laut yang sama dengan yang digunakan oleh kapal penjelajah kelas Scharnhorst, dilengkapi dengan 2 meriam 280 mm SK C-34. Untuk pertahanan tambahan, direncanakan ada senjata sekunder 128 mm bersama dengan beberapa meriam anti-pesawat otomatis yang didistribusikan di sekitar lambung. Pembangkit tenaganya akan bersifat campuran, 2 mesin diesel kapal selam, MANV 12Z 32/44, masing-masing dengan 8.500 tenaga kuda, atau konfigurasi alternatif dengan 8 mesin Daimler-Benz MB 501 dengan 2.000 tenaga kuda. Total keseluruhannya harus menghasilkan hampir 16.000 tenaga kuda, cukup untuk mencapai perkiraan kecepatan 30 hingga 40 km per jam di tanah yang keras. Di atas kertas, jarak tempuh dihitung 190 km dengan tangki penuh. Kendaraan itu dirancang untuk membawa kru yang melebihi 20 orang. Kendaraan itu akan memiliki kompartemen komando di depan, area untuk amunisi, bengkel mekanik internal, generator listrik, dan sistem ventilasi skala besar. Namun, beratnya mengubah proyek ini menjadi fantasi.
Tekanan pada tanah begitu tinggi sehingga tidak ada jembatan Eropa yang dapat menahannya dan pergerakannya akan menghancurkan jalan dan struktur sipil. Selain itu, konsumsi bahan bakar akan menghabiskan sumber daya unit lapis baja manapun dalam hitungan jam. Meskipun ada keterbatasan yang jelas ini, Adolf Hitler menunjukkan minat pribadi pada konsep tersebut. Dia memerintahkan Albert Speer, Menteri Persenjataan, untuk mempelajari kelayakannya bersama dengan rencana tank yang bahkan lebih besar, Landkreuzer P1500 Monster. Pada 1943, setelah meninjau laporan teknis, Speer membatalkan seluruh program. Dia menganggap bahwa mengalihkan material dan waktu ke mesin sebesar itu adalah kerugian sumber daya yang tidak mampu lagi ditanggung oleh negara. Pada saat itu, produksi kendaraan lapis baja terkonsentrasi pada Panzer IV, Panther, dan Tiger, model dengan nilai taktis nyata. Ide Grote juga termasuk melengkapi Rate dengan stasiun radio jarak jauh, generator tambahan, dan kendaraan pengintai kecil yang disimpan di bagian belakang. Desain tersebut merinci trek lebar 3 meter, dibentuk oleh tautan yang masing-masing berbobot ratusan kilo. Untuk bermanuver, sistem membutuhkan kemudi diferensial ganda, mirip dengan tank berat angkatan laut pelapis bajanya, meskipun secara teori tidak dapat ditembus, mengubahnya menjadi sasaran ideal untuk penerbangan musuh. Konstruksinya akan membutuhkan galangan kapal khusus, sama dengan yang memproduksi kapal selam, karena tidak ada pabrik tank yang dapat menampung struktur sebesar itu. Perhitungan menunjukkan bahwa perakitan akan membutuhkan puluhan ribu ton baja dan proses logistik yang sebanding dengan kapal perang ukurannya mencegah transportasi kereta api yang berarti harus dibuat dan dioperasikan dalam zona tertentu tanpa kemungkinan dipindahkan. Jika telah dibangun, ia hanya bisa bergerak dengan tenaganya sendiri di area terbatas dan akan terlihat dari jarak jauh, meniadakan segala kemungkinan kejutan atau kamuflase. Setelah pembatalan resmi pada 1943, cetak biru diarsipkan dan kemudian ditemukan oleh sekutu pada akhir perang di gudang Krupp dekat Essen. Dokumen-dokumen itu mengkonfirmasi dimensi pasti model dan perhitungan daya yang sesuai dengan laporan Kementerian Persenjataan. Tidak ada sisa fisik atau komponen yang diproduksi, semuanya tetap pada tahap desain. Proyek ini kemudian dipelajari sebagai contoh dari ekses industri Reich ketiga ketika strategi perang sudah menurun dan negara mencari senjata yang mustahil untuk mengimbangi kekalahan yang akan datang. Fieseler V-103R Reichenberg, bom yang membawa pilot. Fieseler V-103R Reichenberg adalah versi berawak dari bom terbang V-1. Upaya untuk mengubah senjata tanpa kontrol menjadi pesawat yang dipandu oleh pilot proyek ini dikembangkan di dalam Kampfgeschwader 200, di skuadron yang disebut Leonidas Staffel, yang para sukarelawannya menandatangani deklarasi yang mengakui kematian yang hampir pasti dalam misi tersebut. Setelah Me-328 dibuang karena masalah mesin, Otto Skorzeny dan pilot uji Hanna Reitsch mendorong adaptasi V-103 dengan menambahkan kokpit di haluan sehingga seorang pria dapat memandunya ke sasaran. Nama Reichenberg diambil dari ibu kota bekas wilayah Jerman Sudetenland yang kini adalah Liberec. Pembuatan ditugaskan kepada DFS, Lembaga Penelitian Jerman untuk Penerbangan Pesawat Layang yang berlokasi di Einring dalam waktu hanya 2 minggu. Para insinyur mempresentasikan 3 prototipe yang siap untuk uji coba pertama. Konversi V1 terdiri dari pemasangan kokpit kecil tepat di depan saluran masuk udara Pulsorjet Argus AS014. Di dalamnya terdapat kursi kayu, kontrol penerbangan dasar, dan kaca depan satu bagian. Silinder autopilot dilepas dan satu tangki udara terkompresi ditempatkan di bagian belakang. Desain tersebut juga menggabungkan tepi logam di sayap untuk memotong kabel balon penghalang perlindungan darurat terhadap pertahanan Inggris. Pada bulan Oktober 1944 sudah ada 4 varian. R1 adalah pesawat layang tanpa mesin, R2 model pelatihan dengan kokpit ganda, R3 dengan nosel palsu, dan R4 standar bermesin. Masing-masing digunakan untuk fase instruksi yang berbeda. Rencana operasional memprediksi bahwa Reichenberg akan diangkut oleh pesawat pengebom Heinkel He-111 dan dilepaskan di dekat sasaran pilot, harus mengarahkannya ke target dan melompat dengan parasut sesaat sebelum benturan.
Secara teori, itu tampak mungkin, tetapi kenyataannya berbeda. Posisi pilot, yang terletak hanya beberapa sentimeter dari saluran masuk jet, membuatnya hampir mustahil untuk melarikan diri hidup-hidup. Kemungkinan untuk bertahan hidup kurang dari 1%. Uji coba dimulai pada bulan September 1944 di pangkalan Lars dalam penerbangan pertama, Reichenberg yang diluncurkan dari H-111 jatuh setelah kehilangan kanopi kokpit. Upaya kedua memiliki hasil yang sama. Meskipun demikian, pilot uji Heinz Kensche dan Hanna Reich melanjutkan eksperimen. Reich menderita beberapa kecelakaan ringan, sementara Kensche berhasil melompat dengan parasut ketika salah satu sayap terlepas di tengah penerbangan. Selama periode yang sama, para sukarelawan skuadron berlatih dengan pesawat layang biasa untuk belajar mengontrol penurunan tanpa mesin dan kemudian beralih ke model R2 kontrol ganda pendaratan rumit dan dilakukan di atas selip karena mesin tidak dirancang untuk digunakan kembali. Pada tanggal 5 Maret 1945, Heinz Kensche meninggal selama uji coba baru dengan model yang dimodifikasi ketika kedua sayap terlepas dari badan pesawat kematiannya mendorong Komandan Werner Baumbach, kepala KG-200, untuk meminta Albert Speer campur tangan. Speer, yang sudah menentang misi bunuh diri, mengadakan pertemuan dengan Hitler pada tanggal 15 Maret. Dia berargumen bahwa jenis operasi semacam itu bukanlah bagian dari tradisi militer Jerman dan meyakinkan Führer untuk menghentikan program tersebut. Pada hari yang sama, Baumbach memerintahkan pembubaran definitif Leonidas Staffel. Pada saat itu ada 60 pilot terlatih dan sekitar 175 pesawat siap tempur. Tidak satu pun dari mereka yang terbang dalam misi nyata. Sekutu menemukan beberapa unit utuh di hanggar Jerman Utara, saksi bisu dari eksperimen yang membawa keputusasaan perang hingga ke titik menempatkan manusia di dalam bom. Messerschmitt MA-323 Gigant, angkutan raksasa yang tidak bisa melarikan diri. MA-323 adalah pesawat angkut terbesar yang diproduksi oleh Jerman. Pesawat ini muncul dari pesawat layang Me-321 yang dibuat untuk memindahkan pasukan dan kendaraan berat. Meskipun invasi yang direncanakan ke Britania Raya tidak pernah terwujud, proyek tersebut dilanjutkan ketika Front Timur menuntut pemindahan material dalam jarak jauh. Pada tahun 1941 diputuskan untuk mengubah pesawat layang tersebut menjadi model bermesin yang mampu lepas landas sendiri. Begitulah lahirnya Mi-323 yang dikenal oleh para awaknya sebagai Gigant, sang raksasa. Untuk meringankan produksi Jerman yang kelebihan beban akibat perang, dipilih mesin radial Prancis Gnome et Rhone GR 14N dengan tenaga 1160 daya kuda. Uji coba pertama dilakukan dengan 4 mesin, tetapi tenaganya ternyata tidak cukup. Pesawat itu nyaris tidak mencapai 210 km per jam, terlalu lambat untuk angkutan sebesar itu. Kemudian dipilih konfigurasi 6 mesin yang didistribusikan di sepanjang sayap, dengan 3 berputar ke kiri dan 3 ke kanan untuk mengimbangi torsi. Versi definitif ini menjadi model D, yang dengannya operasi akan dimulai. Strukturnya dibangun dengan kombinasi logam, kayu, dan kain untuk menghemat aluminium. Sayapnya semi pendukung dan diperkuat dengan balok-balok kayu, sementara badan pesawat dibentuk dengan tabung logam yang dilapisi dengan kain yang diperkuat. Lantai internal diperkuat untuk menopang hingga 12 ton kargo. Kompartemen utama berukuran 11 meter, panjangnya kali 3 meter, lebarnya kali 3,4 meter tingginya, cukup untuk mengangkut meriam berat 150 mm dengan kendaraan penariknya 2 truk, meriam anti pesawat 88 mm atau lebih dari 100 tentara. Dalam konfigurasi medis, pesawat ini dapat membawa 60 tandu. Awak pesawat yang biasa terdiri dari 2 pilot, 2 insinyur penerbangan, dan 1 operator radio. Para insinyur mengontrol sinkronisasi mesin dari kokpit kecil yang terletak di dalam sayap, yang memungkinkan para pilot berkonsentrasi pada navigasi. Jika diperlukan, 2 penembak dapat ditambahkan. Pesawat itu memiliki 5 senapan mesin berat MG-13. 1 berkaliber 13 mm untuk pertahanan, dengan posisi di bagian belakang dan samping
roda pendaratan tetapnya yang terdiri dari 4 roda depan dan 6 roda belakang secara paralel dapat menghentikan pesawat hanya dalam 200 meter landasan berkat rem pneumatik. Penerbangan pertama model 6 mesin dilakukan pada awal tahun 1942. Pada akhir tahun itu, ME-323 mulai beroperasi di Mediterania, di mana kerugian transportasi maritim blok poros memaksa mereka beralih ke udara untuk memasok pasukan Rommel di Afrika Utara. Gigant mengangkut bahan bakar, senjata dan perbekalan dari Italia ke Tunisia, melintasi laut yang penuh dengan pesawat tempur sekutu. Pada bulan April tahun 1943, formasi 27 pesawat yang bermuatan dicegat antara Sisilia dan Tunisia oleh skuadron Spitfire dan P-40-16 dari mereka ditembak jatuh dalam beberapa menit, menjadikan peristiwa itu salah satu bencana udara transportasi terbesar dalam perang. Meskipun demikian, pesawat ini terus beroperasi hingga tahun 1944. ME-323 hanya mencapai 219 km per jam pada ketinggian rendah dan jangkauan efektifnya dengan beban penuh adalah sekitar 1.200 km. Ada proposal untuk melengkapinya dengan mesin BMW 801 yang lebih kuat, tetapi tidak pernah terwujud. Total 198 unit dibangun, termasuk varian D dan E, yang menggabungkan perbaikan struktural, kapasitas bahan bakar yang lebih besar, dan penguatan persenjataan pertahanan. Bahkan ada prototipe bersenjata ME-323WT yang dirancang untuk mengawal pesawat angkut lainnya dengan 20 meriam dan awak 21 orang, meskipun dibatalkan setelah terbukti tidak efektif. Pada akhir perang tidak ada satupun unit yang utuh tersisa. Namun, pada tahun 2012, penyelam Italia menemukan sisa-sisa ME-323 di lepas pantai Pulau La Maddalena di Sardinia pada kedalaman 60 meter. Pesawat itu telah ditembak jatuh pada tanggal 26 Juli tahun 1943 oleh pesawat tempur Inggris Bristol Beaufighter saat terbang menuju Italia Utara. Blohm & Voss BV-141, kokpit kaca yang menentang logika. Blohm & Voss BV-141 adalah pesawat pengintai taktis dengan desain yang sangat tidak biasa sehingga tampak mustahil. Pesawat ini diciptakan oleh Insinyur Richard Vogt untuk memberikan visibilitas total kepada pilot, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh model konvensional. Alih-alih kokpit terpusat, pesawat ini memiliki gondola berkaca di satu sisi badan pesawat, dihubungkan oleh sayap asimetris. Terlepas dari penampilannya yang tidak seimbang, pesawat ini terbang dengan stabil dan menunjukkan bahwa aerodinamika Jerman dapat menentang semua logika. Desain akhirnya memiliki badan pesawat utama di sebelah kiri dengan mesin radial BMW berdaya 600 tenaga kuda di bagian depan dan gondola berkaca di sebelah kanan poros tengah dihubungkan oleh sayap dengan tata letak yang tidak biasa. Di kokpit samping itu ditempatkan 3 awak, pilot, operator radio, dan penembak. Dari sana diperoleh pandangan panorama hampir seluruh lingkungan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masanya pesawat itu tampak seperti memiliki sidecar yang menempel pada sayap, yang menimbulkan keraguan di antara para insinyur dari perusahaan lain tentang bagaimana pesawat itu akan mempertahankan keseimbangan dalam penerbangan. Bertentangan dengan semua perkiraan, uji coba pertama menunjukkan bahwa BV-141 stabil dan mudah bermanuver. Prototipe pertama terbang pada tanggal 25 Februari tahun 1938 dan meskipun perilakunya benar, mesin awal segera terbukti tidak memadai. Kurangnya tenaga ini membuat Luftwaffe lebih memilih desain saingan Focke-Wulf FW-189 dengan konfigurasi yang lebih tradisional dengan mesin ganda dan kokpit terpusat. Meskipun demikian, Vogt melanjutkan pengembangan dan menciptakan versi baru yang lebih kuat, BV-141B, dilengkapi dengan mesin BMW 800. Satu berdaya lebih dari 1.500 tenaga kuda, badan pesawat yang diperkuat, dan persenjataan pertahanan yang lebih baik.
Dengan perbaikan tersebut, pesawat ini mencapai kecepatan melebihi 480 km per jam, menyamai atau bahkan melampaui kinerja model pengintai kontemporer. Sebanyak 23 unit dibangun, di mana sekitar 20 unit dikirimkan secara resmi. Meskipun tidak pernah diproduksi secara massal, beberapa unit digunakan dalam misi nyata di front timur antara tahun 1941 dan 1943. Laporan penerbangan mengonfirmasi stabilitasnya yang baik, tetapi produksi dibatasi oleh kekurangan sumber daya dan preferensi komando tinggi terhadap pesawat yang sudah mapan. BV-140, satu memiliki awak 3 orang, berat 4,5 ton dan total muatan melebihi 6 ton. Kecepatan jelajahnya sekitar 430 km per jam dan daya jelajahnya melebihi 1.800 km. Itu adalah pesawat yang tangguh, dirancang untuk penerbangan observasi dan pengintaian taktis yang berkepanjangan. Strukturnya sebagian besar terbuat dari aluminium, menggabungkan sayap monoplane rendah dan ekor yang tidak terpusat yang menyeimbangkan berat gondola samping. Hasilnya adalah mesin yang efisien, terlepas dari penampilannya yang aneh. Sepanjang tahun 1942, kinerjanya dievaluasi di berbagai front kinerjanya secara teknis benar. Tetapi Kementerian Udara Jerman memutuskan untuk menutup program pada tahun 1943, mengingat bahwa produksinya akan semakin memperumit logistik industri unit yang tersisa digunakan sebagai pesawat penghubung dan uji coba sebelum ditarik. Tidak ada yang selamat sampai akhir perang. Fokker Achilles V330 Baxtelse, mata kapal selam. Proyek ini dikembangkan oleh Insinyur Heinrich Fokker, pendiri perusahaan Fokker Achilles Flugzeugbau, dengan dukungan dari grup Weser Flugzeugwerke. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah alat yang dapat dibongkar, tangguh, dan cukup kecil untuk disimpan dalam kontainer tertutup di atas dek kapal selam. Keseluruhan rakitan beratnya hanya 80 kg dan dapat menahan beban lebih dari 300 kg. Alat ini memiliki kursi untuk pilot, kompas, takometer, dan telepon yang membuatnya tetap berhubungan langsung dengan komandan kapal selam V300. 30 dipasang di atas dek oleh 2 pelaut dan dihubungkan ke U-boat menggunakan kabel baja sepanjang sekitar 150 meter. Saat kapal selam bergerak di permukaan, aliran udara memutar 3 bilah rotor, mengangkat alat tersebut bersama pengamatnya di atas kapal hingga ketinggian sekitar 120 meter. Dari posisi itu, operator yang dilengkapi teropong dapat melihat hingga 40 atau 45 km jauhnya, jangkauan yang hampir 5 kali lebih besar daripada yang diperoleh dari menara komando kapal selam. Untuk mengambilnya kembali, kru menggunakan kerekan yang menggulung kabel secara perlahan, menghentikan rotor dengan rem setelah alat tersebut menyentuh dek. Strukturnya terbuat dari tabung baja ringan dengan pilon sentral yang menopang rotor utama. Sistem tersebut tidak memiliki mesin, putaran bilah bergantung pada angin dan kecepatan kapal selam. Lepas landas bahkan dapat dilakukan dengan angin sepoi-sepoi dengan memutar rotor secara manual. Dalam keadaan darurat, pilot memiliki mekanisme untuk melepaskan seluruh bilah, secara otomatis membuka parasut yang mengembalikannya ke air dengan aman. Hampir 200 unit dibangun, diproduksi di Delmenhorst oleh Weser Flugzeugwerke. Seluruh operasi perakitan, penggunaan, dan pembongkaran dapat memakan waktu sekitar 20 menit, dan meskipun alat tersebut stabil di udara, penggunaannya bukannya tanpa risiko. Jika kapal selam diserang selama patroli, pilot berisiko ditinggalkan karena kapten seringkali tidak dapat menunggu pemulihannya sebelum melakukan penyelaman darurat V330 digunakan terutama pada kapal selam Jerman yang berpatroli di Atlantik Selatan dan Samudra Hindia, di mana bahaya dari udara lebih kecil. Dalam misi tersebut, autogiro kecil itu berfungsi sebagai mata kapal selam, mengangkat pengamatnya di atas laut untuk mendeteksi kapal yang jauh. Penggunaannya yang paling dikenang terjadi pada tahun 1943, ketika memungkinkan untuk menemukan kapal kargo musuh yang tenggelam beberapa jam kemudian. Kemudian, ketika salah satu alat ini ditangkap dalam keadaan utuh, Inggris mengujinya dan mengkonfirmasi keefektifannya, meskipun kemajuan helikopter membuatnya usang.
Di dalam kapal selam, Fa-330 disimpan dalam kompartemen tertutup dan perakitannya membutuhkan ketelitian. Para pelaut tahu bahwa menerbangkannya berisiko. Jika kapal selam harus menyelam darurat, pilot ditinggalkan. Itu sebabnya hanya digunakan di area yang tenang, jauh dari jangkauan pesawat sekutu. Seiring waktu terbukti bahwa meskipun Fa-330 berguna untuk mengawasi laut, penyebarannya lambat dan berbahaya. Banyak kapal selam ditemukan saat menggunakannya, dan program tersebut dibatalkan pada tahun 1944. Kisahnya tetap menjadi keunikan. Sebuah autogiro kecil yang memberi kapal selam Jerman pandangan singkat, namun cerdik dari langit. Kereta roket V2, jalur kereta api teror. Jerman menciptakan cara untuk menjaga program roket V2. Mereka tetap aktif tanpa bergantung pada pangkalan permanen. Mereka memindahkan seluruh sistem peluncuran ke platform bergerak yang disembunyikan di hutan dan terowongan kereta api. Maka lahirlah kereta peluncur roket V2, sebuah instalasi lengkap di atas rel yang mampu bergerak dan menyerang dari berbagai titik tanpa meninggalkan jejak konvoi. Itu terdiri dari beberapa gerbong yang disamarkan dengan staf teknis dan semua peralatan yang diperlukan, bahan bakar, oksigen cair, generator, dan komponen rudal. Salah satu gerbong berfungsi sebagai pusat kendali dan yang lainnya sebagai bengkel. Roket, dengan ketinggian lebih dari 14 meter, dipasang secara vertikal di atas platform yang disesuaikan yang memungkinkannya disiapkan dan diluncurkan tanpa pangkalan tetap. Kereta ini dioperasikan oleh personel dari Divisi Artileri Angkatan Darat, berkoordinasi dengan organisasi TOD dan teknisi dari Peenemünde, pusat pengembangan asli proyek tersebut. Produksi dan logistik dipimpin oleh Jenderal Hans Kammler yang juga bertanggung jawab atas instalasi bawah tanah tempat roket-roket itu dirakit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rudal dapat ditembakkan dari titik manapun di Eropa Barat dengan cepat dan tanpa terpapar pengintaian udara sekutu. Sistem kereta api menawarkan keuntungan yang jelas. Mobilitas, konvoi dapat bergerak di malam hari, berhenti di stasiun yang ditinggalkan, atau menggunakan jalur samping sekunder. Dalam hitungan jam, kereta berubah menjadi peluncur yang beroperasi. Tim persiapan dikerahkan di samping konvoi dan melakukan penyesuaian akhir sebelum penyalaan. Setelah penembakan, kereta dapat segera ditarik, hanya menyisakan lingkaran kecil tanah hangus sebagai jejak. Hal ini membuat sangat sulit bagi sekutu untuk menemukan dan menghancurkan titik peluncuran. Setiap unit memiliki sekitar 120 orang. Operasi diarahkan dari gerbong komando berlapis baja yang mencakup radio dan sistem perhitungan untuk lintasan roket diangkut dalam posisi horizontal dan sebelum peluncuran diangkat dengan alat hidrolik. Kompleksitas proses menuntut disiplin dan presisi karena kegagalan dalam penanganan bahan bakar atau kebocoran oksigen dapat menyebabkan ledakan. Pada akhir tahun 1944, beberapa kereta jenis ini beroperasi di Belgia, Belanda, dan Jerman Utara. Mereka terutama digunakan untuk menyerang London dan Antwerp, memanfaatkan kemampuan untuk bergerak cepat sebelum terdeteksi. Setiap konvoi membawa antara 3 dan 5 roket dan dapat menyiapkan penembakan dalam waktu kurang dari 2 jam. Rute direncanakan sebelumnya dan banyak bagian secara khusus disiapkan untuk menahan berat gerbong yang dimuati. Setelah penyerahan Jerman, beberapa kereta ini ditinggalkan di terowongan atau stasiun tersembunyi. Salah satu penemuan yang paling menonjol terjadi di Ardennes, Belgia, di mana satu konvoi lengkap ditemukan utuh di dalam terowongan kereta api. Di dalamnya terdapat sisa-sisa roket, peralatan pengukuran, dan tangki bahan bakar beku. Pasukan sekutu mempelajari penemuan itu secara rinci untuk memahami bagaimana Jerman berhasil mengadaptasi sistem peluncuran yang begitu kompleks ke infrastruktur bergerak. Laporan sekutu menyimpulkan bahwa kereta peluncur adalah salah satu solusi paling cerdik dari program V2, meskipun dampak nyatanya terbatas karena kekurangan sumber daya dan bahan bakar. Seiring kemajuan pasukan sekutu ke pedalaman Jerman, sistem tersebut kehilangan kegunaannya,
dan banyak konvoi dihancurkan oleh awak mereka sendiri untuk menghindari penangkapan puing-puing yang dipindahkan ke pusat penelitian di Amerika Serikat dan Britania Raya, di mana mereka berfungsi sebagai dasar untuk studi masa depan tentang logistik militer dan rudal jarak menengah. Saat ini hanya tersisa beberapa puing, rel Bangkok, potongan logam, dan satu gerbong yang dipulihkan di Belgia. Kereta peluncur V2 adalah pangkalan peluncuran bergerak, tersembunyi di antara hutan dan terowongan yang mampu menembak dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Borgward 4, tank yang dikendalikan jarak jauh. Proyek ini muncul pada tahun 1940 ketika perusahaan Borgward menerima pesanan untuk memproduksi kendaraan lapis baja pendukung bagi insinyur tempur. Ide awalnya adalah menggunakannya sebagai pengangkut amunisi, tetapi segera terlihat potensinya sebagai senjata penghancur jarak jauh. Para insinyur mengadaptasi sasis untuk menyertakan kompartemen depan yang menampung muatan peledak seberat 500 kg yang dipasang pada lereng miring. Kendaraan tersebut dapat mendekati target, melepaskan bom, dan kembali sebelum ledakan terjadi, yang diaktifkan dari jarak jauh dari tank kontrol yang terletak beberapa ratus meter jauhnya. Borgward 4 berukuran sekitar 4 meter panjangnya dan 1,80 meter lebarnya. Beratnya antara 3 dan 5 ton, tergantung pada versinya. Strukturnya dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian depan terdapat transmisi dengan kotak roda gigi hidrolik 2 kecepatan. Di tengah, kompartemen pengemudi, dan di bagian belakang, mesin bensin Borgward 6 silinder, tangki bahan bakar, radio, dan sistem penggerak kompartemen peledak. Jangkauan operasinya sekitar 150 km dengan kecepatan maksimum mendekati 38 km per jam. Kontrol kendaraan dilakukan dengan 2 cara. Selama pergerakan awal, seorang pengemudi memandunya secara manual hingga mendekati target. Kemudian pengemudi meninggalkan tank dan kendali beralih ke operator jarak jauh yang mengoperasikan Borgward 4 melalui sinyal radio dari tank yang disesuaikan, pertama Panzer III dan kemudian Stugge 3 atau Tiger 1. Dari posisi itu, operator dapat mengemudikan kendaraan, melepaskan muatan, dan menariknya kembali sebelum ledakan. Sistem ini membuatnya lebih serbaguna daripada model yang dikendalikan dengan kabel, yang biasanya dihancurkan setelah setiap penggunaan produksi massal, dimulai pada tahun 1942 dan dikembangkan dalam 3 versi utama, Ausführung A, B, dan C. Model A adalah yang pertama diproduksi, dengan mesin berdaya 49 tenaga kuda dan pelindung baja setebal 8 mm. Antara Mei tahun 1942 dan Juni tahun 1943, 616 unit dibangun AUSFB, diproduksi antara Juni dan November. Tahun 1943, menggabungkan radio yang lebih baik dan bobot yang lebih besar. AUSFC diproduksi dari Desember tahun 1943 hingga September tahun 1944, menampilkan sasis yang lebih panjang, mesin baru berdaya 78 tenaga kuda, dan perlindungan yang diperkuat setebal 20 mm di sisi dan depan. Secara total, 1.181 kendaraan dibangun. Selain fungsi aslinya, beberapa Borgward 4 dimodifikasi pada akhir perang. Sejumlah kecil diubah menjadi pemburu tank darurat yang dikenal sebagai Panzerjäger-Wanze, dilengkapi dengan peluncur roket anti-tank RPZP-54 _1. Versi ini berpartisipasi dalam pertempuran perkotaan selama pertempuran Berlin pada tahun 1945. Eksperimen lain termasuk prototipe amfibi dan kendaraan yang dilengkapi dengan kamera televisi untuk observasi jarak jauh, salah satu upaya pertama untuk transmisi visual dari kendaraan tempur. Borgward 4 digunakan oleh Batalion Tank 301 dan 302 dari Wehrmacht. Dalam pertempuran Kursk digunakan terutama untuk membersihkan ladang ranjau dan menghancurkan benteng. Namun, efektivitasnya terbatas. Pelindung bajanya yang ringan membuatnya rentan terhadap senapan anti-tank dan ukurannya menjadikannya sasaran empuk. Selain itu, sinyal radio dapat diganggu atau hilang yang terkadang menyebabkan hilangnya kendaraan sebelum menyelesaikan misinya.
Meskipun demikian, desainnya menunjukkan kemajuan teknis yang luar biasa. Ia memiliki decoder elektronik, relay peledakan, dan sistem penghancuran diri untuk menghindari penangkapan. Pada akhir perang, beberapa unit ditangkap oleh Tentara Merah dan dianalisis di Kubinka. Soviet menyebutnya teletank dan mempelajari desainnya untuk menciptakan pertahanan mereka sendiri. Beberapa disimpan di museum, dan beberapa dekade kemudian satu ditemukan terkubur di Wina di mana ia dipulihkan. Borgward 4 tidak berhasil dalam pertempuran, tetapi menandai upaya pertama untuk mengendalikan kendaraan dari jarak jauh. Teknologinya mengantisipasi ide senjata otomatis, jauh sebelum dunia siap untuk itu. Tipe 27 dan Elektroboot, kapal selam masa depan. Type 91 yang dikenal sebagai Elektroboot atau perahu listrik adalah kapal selam paling canggih yang pernah dibangun Jerman. Itu adalah yang pertama dirancang untuk beroperasi dalam waktu lama di bawah air, bukan hanya untuk bersembunyi sesaat. Pengembangannya mengubah konsep perang kapal selam, meskipun datang terlambat untuk memengaruhi hasil akhir pembangunan, dimulai pada tahun 1943 dengan desain yang sepenuhnya baru, lambung lebih hidrodinamis, baterai yang diperluas, dan motor listrik yang kuat. Berkat itu, ia bisa bergerak lebih cepat saat tenggelam daripada di permukaan, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lambung dibentuk untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kinerja. Dilengkapi dengan snorkel, ia dapat mengisi ulang baterainya pada kedalaman periskop tanpa muncul sepenuhnya. Berkat itu, ia bisa berlayar dengan kecepatan lebih dari 5 knot selama lebih dari 70 jam berturut-turut dan mengisi ulang dalam waktu kurang dari 5 jam, menjadikannya ancaman yang konstan dan tak terlihat. Selain itu, sistem propulsinya jauh lebih senyap daripada model sebelumnya, yang mempersulit deteksinya oleh radar sekutu persenjataannya, juga merupakan lompatan teknis yang signifikan. Kapal itu memiliki 6 tabung torpedo di haluan, bukan 4 yang biasa, dan sistem pengisian ulang listrik yang memungkinkannya menembakkan 18 torpedo dalam waktu kurang dari 20 menit. Kapal itu juga dilengkapi dengan sonar yang sangat sensitif yang dipasang di bawah bagian depan lambung yang meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi target dengan akurasi interiornya menawarkan tingkat kenyamanan yang tidak biasa untuk saat itu. Kabin yang lebih luas, sistem ventilasi yang lebih baik, dan kompartemen berpendingin untuk menyimpan makanan selama patroli yang diperpanjang. Namun, pengembangannya yang tergesa-gesa dan kurangnya bahan berkualitas menimbulkan banyak kegagalan. Pabrik-pabrik yang memproduksi bagian-bagian prefabrikasi, 9 untuk setiap kapal selam, kurang memiliki pengalaman dalam konstruksi kapal yang menyebabkan retakan, kesalahan perakitan, dan kebocoran. Meskipun 118 unit diselesaikan antara tahun 1943 dan 1945, hanya 4 yang siap beroperasi sebelum akhir konflik, dan hanya 2 yang melakukan patroli nyata. U-2511 dan U-3008. Tak satu pun dari mereka berhasil menenggelamkan kapal musuh. Rencana awalnya adalah merakit kapal selam di bunker besar di Pelabuhan Farge, dekat Bremen. Instalasi itu, yang dikenal sebagai Bunker Valentin, dibangun dengan kerja paksa ribuan tahanan, tetapi tidak pernah berfungsi sepenuhnya. Pada Maret tahun 1945, pengeboman sekutu menghancurkan sebagian besar kompleks dan segera setelah itu diduduki oleh pasukan Inggris. Setelah penyerahan diri, sekutu membagi kapal selam Type Dexpusem. Setiap kekuatan mempelajarinya dan mengadaptasinya ke teknologi mereka sendiri. Di dalamnya mereka menemukan dasar untuk desain pasca perang yang baru, lambung yang lebih aerodinamis, otonomi yang lebih besar di bawah air, dan motor yang senyap. Salah satu dari sedikit yang selamat adalah U-2540 yang diapungkan kembali dan diubah menjadi museum terapung di Jerman. Meskipun Type Kexi Isa datang terlambat untuk mengubah perang, kapal itu selamanya mengubah cara pembangunan kapal selam dan menandai awal era modern di bawah laut. STKFZ 2 Kettenkrad, sepeda motor rantai. Kettenkrad adalah kendaraan yang unik, setengah sepeda motor, setengah rantai. Ringan dan kuat,
Ia dapat bergerak melalui lumpur, salju, atau es ketika kendaraan lain macet. Kendaraan ini berfungsi untuk menarik beban, membawa personel, atau membuka jalan di garis depan. Pengembangannya dimulai pada tahun 1939 ketika Insinyur Heinrich Ernst Knipkamp mematenkan sepeda motor dengan rantai. Tak lama setelah itu, pabrik NSU Motorenwerke menerima pesanan untuk memproduksinya sebagai traktor ringan yang mampu melakukan perjalanan bahkan di ruang kargo pesawat untuk menemani pasukan lintas udara. Hasilnya adalah desain yang belum pernah ada sebelumnya. Di bagian depan, ia mempertahankan garpu dan roda sepeda motor, sementara di bagian belakang, ia menggabungkan sistem rantai dengan 6 roda di setiap sisi. Bentuknya yang ringkas memungkinkannya bergerak di medan tempat truk macet. Mesin 4 silinder dan 1488 cm3 yang berasal dari mobil Opel Olympia menghasilkan 36 tenaga kuda, cukup untuk menggerakkan bobot 1.300 kg dan mencapai 70 km per jam di jalan raya. Pengemudiannya menggabungkan setang sepeda motor dengan kontrol rantai memutar setang mengarahkan roda depan. Tetapi ketika putaran dipaksakan lebih lanjut, rem rantai diaktifkan untuk memfasilitasi manuver yang tajam. Sistem ini memungkinkan kontrol yang mengejutkan bahkan pada tanjakan 45% atau saat mengarungi sungai sedalam hampir setengah meter, ia dapat menarik hingga 450 kg dan menyeret artileri ringan atau perlengkapan. 70 unit pertama dikirim ke Wehrmacht pada tahun 1940 untuk uji coba lapangan. Dengan cepat terdeteksi adanya kegagalan pada garpu depan yang diambil dari sepeda motor NSU 600 cm3 yang mudah patah di medan yang tidak rata. Mulai tahun 1942, garpu tersebut diganti dengan garpu yang diperkuat dengan peredam kejut hidrolik yang secara signifikan meningkatkan daya tahannya. Dalam pertempuran, Kettenkrad memulai debutnya selama invasi Kreta pada tahun 1941 dalam Operasi Mercurius. Tak lama kemudian ia dikirim ke Afrika Utara bersama Afrika Korps dan kemudian bertugas di front Italia, Yugoslavia, dan Uni Soviet. Ukurannya yang kecil membuatnya ideal untuk diangkut dengan pesawat terbang atau glider, dan di lapangan ia dapat maju di mana truk maupun kendaraan lapis baja sedang tidak mampu melakukannya. Meskipun kegunaannya, kendaraan ini memiliki beberapa kelemahan. Konsumsi bahan bakarnya tinggi, mirip dengan tank kecil yang menjadi masalah ketika kelangkaan bensin semakin parah. Ia juga sulit dikendarai dan bahkan lebih sulit diperbaiki. Rem depan yang terletak di samping mekanisme kemudi seringkali terisi oli dan memerlukan perawatan konstan. Selain itu, gigi mundur menunjukkan kelemahan struktural dan transmisi yang kompleks dan mahal dapat mengalami kerusakan jika salah satu roda macet. Bahkan dengan keterbatasan ini, para prajurit sangat menghargai kinerjanya. Ia handal, cepat, dan mampu beroperasi dalam kondisi ekstrem. Wehrmacht menggunakannya dalam berbagai tugas, sebagai penarik meriam anti-tank, kendaraan komunikasi, pengangkut kabel, dan pengintai ringan. Ada juga versi khusus seperti SDKFZ 2/1 dan 2/2 yang dirancang untuk memasang kabel komunikasi selama pertempuran. Antara tahun 1940 dan 1944, sekitar 8.345 unit diproduksi di pabrik NSU di Neckarsulm. Ketika kekalahan Jerman sudah di depan mata, komando memerintahkan penghentian produksinya. Namun setelah perang, pabrik yang sama menerima izin sekutu untuk membangun 550 unit sipil yang disesuaikan untuk pekerjaan pertanian. Versi selanjutnya digunakan di ladang budidaya selama rekonstruksi Jerman. Traksi dan tenaganya menjadikannya ideal untuk memindahkan mesin, mengangkut persediaan, dan membajak medan sulit di negara yang hancur. Produksi berhenti pada tahun 1949, meskipun banyak yang tetap aktif hingga akhir dekade 1950-an. Volkswagen Schwimmwagen, mobil amfibi. Volkswagen Type 166 yang dikenal sebagai Schwimmwagen adalah kendaraan amfibi yang menggabungkan kelincahan kendaraan dengan daya apung perahu kecil.
Dirancang oleh Ferdinand Porsche, mobil ini menjadi model jenisnya yang paling banyak diproduksi dalam sejarah dengan lebih dari 15.000 unit antara tahun 1942 dan 1944. Proyek ini muncul setelah keberhasilan Kübelwagen ketika tentara Jerman meminta versi yang mampu melintasi sungai, rawa, dan medan yang tidak stabil. Insinyur Erwin Komenda merancang badan mobil tertutup berbentuk lambung kapal dan sasis yang lebih pendek dan lebih kuat, memberikannya kekokohan di darat dan daya apung yang stabil di air. Prototipe pertama yang disebut Type 128 diuji pada tahun 1940 dan terbukti memiliki sedikit ketahanan di luar jalan raya. Deformasi lambung membuatnya tidak aman. Dari pengujian tersebut dikembangkan Type 166 dengan badan mobil yang lebih kompak, ringan dan padat. Manufaktur dibagi antara pabrik utama Volkswagen di Fallersleben dan pabrik Porsche di Stuttgart, sementara badan mobil logam diproduksi oleh Ambi-Budd di Berlin. Kendaraan itu memiliki mesin boxer 4 silinder dengan 1131 cm3 berpendingin udara yang menghasilkan 25 tenaga kuda, beratnya sekitar 900 kg dan dapat mencapai 80 km per jam di darat dan 10 di air. Ia memiliki penggerak semua roda pada gigi pertama dan mundur, serta diferensial pengunci sendiri ZF pada kedua poros. Reduktor di hub roda meningkatkan jarak bebas ke tanah dan mengurangi tegangan transmisi. Untuk bergerak di atas air, Schwimmwagen menyertakan baling-baling lipat di bagian belakang, digerakkan langsung oleh poros engkol mesin melalui sambungan mekanis sederhana. Ketika diturunkan, baling-baling berputar dengan mesin mendorong kendaraan maju. Ia tidak memiliki gigi mundur di air, tetapi dapat mundur dengan memutar roda atau dengan bantuan dayung yang dibawanya sebagai perlengkapan standar. Kemudi dipertahankan melalui setir karena roda depan juga berfungsi sebagai kemudi. Interiornya mendasar dan fungsional, tanpa kemewahan atau perlindungan tambahan. Kendaraan itu dapat mengangkut hingga 4 tentara dengan persenjataan dan perlengkapan lengkap. Konsumsi rata-ratanya adalah 10 liter per jam, dengan tangki 50 liter yang memungkinkannya menempuh lebih dari 500 km di darat. Ban serep ditempatkan di kap depan dan sisi kendaraan dilengkapi dengan pegangan tangan untuk memfasilitasi pergerakan awak di dalam dan di luar air. Uji coba lapangan dimulai pada Agustus tahun 1941 di wilayah pegunungan Austria, di mana Porsche sendiri menceritakan bagaimana kendaraan itu berhasil mendaki tanjakan yang mustahil bagi mobil lain. Pada tahun 1942, mobil ini secara resmi memasuki produksi massal. Pada pertengahan tahun 1944, lebih dari 14.000 unit telah dirakit di pabrik Volkswagen dan sekitar 1.300 di Stuttgart. Namun pengeboman pabrik Ambi-Budd dan Wolfsburg mengganggu produksi tak lama sebelum akhir perang. Schwimmwagen digunakan terutama di front timur dan dalam operasi pengintaian di mana kemampuan amfibinya sangat berharga. Mobil ini juga digunakan oleh unit Zeni dan artileri ringan untuk menyeberangi sungai atau mengangkut amunisi di daerah banjir. Perawatannya sederhana dan dapat beroperasi dalam kondisi dingin atau lembab yang ekstrem. Setelah perang, sebagian besar Schwimmwagen dihancurkan atau dibongkar. Hanya sedikit yang selamat dan dilestarikan di museum atau koleksi pribadi. Lebih dari sekadar kendaraan militer, Schwimmwagen adalah bukti kecerdikan, sebuah mobil yang mampu bergerak di darat atau air dengan kemudahan yang sama. Kugelpanzer, tank bola. Di Museum Kubinka, sekitar 60 km dari Moskow, terdapat salah satu kendaraan paling misterius dalam sejarah militer. Kugelpanzer yang dikenal sebagai tank bola. Prototipe ini dengan bentuknya yang hampir melingkar tetap menjadi misteri sejak ditemukan di Manchuria pada Agustus 1945 ketika pasukan Soviet merebutnya dari pasukan Jepang. Sejak saat itu, tidak ada dokumentasi resmi yang ditemukan mengenai asal-usulnya, pembuatnya, atau tujuan pasti pembuatannya. Kendaraan ini, satu-satunya dari jenisnya, menampilkan struktur logam yang tertutup sepenuhnya dan desain roda 3.
Dua rol utama besar berdiameter 1,5 meter yang memungkinkan pergerakan, dan satu roda belakang kecil yang memberikannya stabilitas. Beratnya sekitar 1,5 ton dan ditenagai oleh mesin 25 tenaga kuda, yang memberikannya kecepatan sekitar 30 km per jam di tanah yang kokoh dan sedikit kurang dari 10 di permukaan yang tidak rata. Pelindungnya setebal sekitar 5 mm, hampir tidak cukup untuk menahan tembakan senjata ringan. Pengemudi, satu-satunya penumpang, masuk melalui palka belakang dan duduk di atas tangki dan mesin dengan kontrol di depan. Di bagian depan terdapat celah kecil sebagai jendela bidik, dan tepat di bawahnya terdapat bukaan yang mungkin berfungsi untuk memasang senapan mesin MG 34 Jerman atau 96 LMG Jepang, meskipun belum pernah dikonfirmasi secara resmi. Tujuan kendaraan ini tetap tidak pasti. Teori yang paling diterima menyatakan bahwa kendaraan ini mungkin dirancang untuk tugas pengamatan atau pengintaian, memungkinkan penumpangnya bergerak dengan terlindungi di dekat garis musuh. Jika demikian, interiornya pasti memiliki radio untuk mengirimkan koordinat atau koreksi artileri. Namun, hipotesis lain menunjukkan bahwa kendaraan ini mungkin merupakan eksperimen yang gagal, atau bahkan bagian dari propaganda Soviet yang dibangun setelah perang. Di antara argumen yang memicu keraguan adalah kecepatannya yang rendah, perlindungannya yang terbatas, dan tidak adanya dokumen teknis sama sekali. Selain itu, para ahli telah menunjukkan bahwa pengelasan kendaraan itu kasar dan berkualitas buruk, sesuatu yang tidak lazim untuk industri Jerman pada saat itu, yang mengarahkan pada pemikiran bahwa itu mungkin merupakan pemalsuan Soviet yang dipasang setelah konflik. Di luar dugaan tersebut, satu-satunya yang dapat diverifikasi adalah unit yang tersisa di Kubinka. Baru-baru ini dipugar dan dicat dengan warna abu-abu aslinya. Strukturnya sangat aneh sehingga terlihat lebih seperti kapsul bergulir daripada tank. Ukurannya sekitar 1,5 meter lebar dan tingginya sama, dengan bentuk yang menyerupai bola logam besar yang terbagi menjadi dua bagian simetris. Selama bertahun-tahun, berbagai media dan publikasi telah mencoba merekonstruksi sejarahnya. Beberapa menggambarkannya sebagai upaya Jerman untuk membuat kendaraan pengintaian ultra ringan untuk tentara Jepang, sementara yang lain menganggapnya sebagai pengembangan independen Jepang yang terinspirasi oleh teknologi Jerman. Bagaimanapun, tidak ada bukti bahwa kendaraan ini telah berpartisipasi dalam pertempuran nyata atau bahwa lebih dari 1 atau 2 unit eksperimental telah diproduksi. Desain bolanya membangkitkan rasa ingin tahu sejak saat pertama. Kugelpanzer muncul di pameran dan penelitian, tetapi tidak ada yang berhasil mendefinisikan fungsinya dengan pasti. Itu bukan tank atau kendaraan pengintaian, melainkan keanehan baja yang mencerminkan kebingungan tahun-tahun terakhir Reich ketiga. Hari ini, itu dilestarikan sebagai bagian yang misterius, sebuah kesaksian dari era di mana urgensi untuk berinovasi melampaui akal praktis. Tatra T87, mobil yang membunuh perwira. Di dekade 30-an, ketika Eropa mendekati konflik, Cekoslowakia memproduksi salah satu mobil paling canggih di dunia, Tatra T87. Desainnya adalah karya insinyur Hans Ledwinka, seorang perintis yang telah merevolusi konsep aerodinamika yang diterapkan pada kendaraan sipil badan mobil, yang dibuat bersama dengan penata gaya Erich Ubelacker, dicetak di terowongan angin, dan menampilkan garis melengkung yang meminimalkan hambatan udara. Itu adalah mobil ringan, dengan struktur baja dan aluminium yang memberikannya tampilan futuristik dan stabilitas yang tidak biasa untuk masanya. Mesinnya ditempatkan di bagian belakang, sebuah V8 yang didinginkan oleh udara dan terbuat dari magnesium, mampu mencapai 160 km per jam, suatu angka yang luar biasa untuk mobil penumpang di tahun 30-an. Kombinasi tenaga dan bobotnya yang rendah membuatnya efisien dan cepat, yang menjadikannya simbol prestis di kalangan elit teknis dan industri di negara tersebut. Interiornya dirancang untuk kenyamanan dalam perjalanan jauh, dengan kursi yang luas, visibilitas yang baik, dan konsumsi bahan bakar yang rendah, yang mengejutkan para pengemudi yang terbiasa dengan mesin konvensional. Ketika Jerman menduduki Cekoslowakia pada 1939, pabrik Tatra berada di bawah kendali Reich.
para perwira Jerman yang ditempatkan di wilayah tersebut tertarik pada T-87 dan mulai menggunakannya sebagai mobil pribadi. Mobil itu cepat, elegan, dan tampak modern, tetapi juga membawa masalah yang segera dikenal di kalangan pasukan. Mesin belakangnya dan aerodinamikanya yang ekstrim menghasilkan perilaku yang sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi, terutama di jalan sempit atau tikungan tajam. Banyak pengemudi militer yang kurang akrab dengan jenis konfigurasi itu akhirnya mengalami kecelakaan. Kecelakaan menjadi sangat sering, sehingga kendaraan itu memperoleh reputasi yang meresahkan di dalam Wehrmacht. Catatan pada masa itu menyebutkan beberapa perwira yang kehilangan nyawa saat mengemudikan T-87 dengan kecepatan penuh yang menyebabkan beredarnya ungkapan di kalangan pasukan bahwa mobil Ceko membunuh lebih banyak perwira Jerman daripada partisan. Administrasi Jerman akhirnya melarang penggunaannya oleh personel militer, sebuah keputusan yang tidak biasa mengingat itu adalah mobil yang diproduksi di wilayah yang diduduki. Meskipun demikian, minat pada desain Tatra tidak hilang. Ferdinand Porsche, yang pada saat itu sedang mengerjakan pengembangan Volkswagen Kübelwagen dan calon Beetle, sangat mengenal ide-ide Ledwinka. Keduanya telah bertemu bertahun-tahun sebelumnya, dan insinyur Jerman itu telah mengakui bahwa beberapa solusi teknis Volkswagen berasal dari konsep yang diciptakan oleh Tatra. Penempatan mesin belakang, pendingin udara, dan bentuk aerodinamis berbagi hubungan yang jelas. Setelah perang, Tatra menuntut Volkswagen atas pelanggaran paten, dan setelah proses pengadilan yang panjang, perusahaan Cekoslowakia menerima kompensasi ekonomi pada awal tahun 50-an. Mobil itu terus diproduksi selama beberapa tahun setelah konflik. Antara 1936 dan 1950, diproduksi sedikit lebih dari 3.000 unit, banyak di antaranya ditujukan untuk pejabat tinggi atau ilmuwan. Bahkan penjelajah seperti Hans Helfrich dari Austria atau penulis Ceko Miroslav Zikmund menggunakannya dalam ekspedisi di Afrika dan Asia, di mana mesin udara menunjukkan keandalan yang luar biasa. Jarak tempuhnya yang mendekati 800 km per tangki membuatnya ideal untuk perjalanan jauh tanpa mengisi bahan bakar. Seiring waktu, Tatra T-87 menjadi referensi desain otomotif. Bentuk aerodinamisnya memengaruhi mobil sport Eropa dan menunjukkan betapa majunya teknik Cekoslowakia sebelum perang. Henschel H-129, pemburu tank udara. Luftwaffe mencari pesawat yang mampu menghancurkan tank dari udara. Dari kebutuhan itu muncullah Henschel HS-129 yang dirancang untuk menahan tembakan musuh dan menyerang langsung kendaraan lapis baja. Pengembangannya rumit, tetapi akhirnya menjadi satu-satunya model Jerman yang diciptakan secara eksklusif untuk tugas tersebut. Prototipe pertama terbang pada tahun 1939 dengan mesin berdaya rendah yang menyulitkan lepas landas dan manuver. Meskipun demikian, strukturnya tahan lama. Kokpit dilapisi baja dengan baja dan kaca tebal, begitu sempit sehingga pilot hampir tidak bisa bergerak. Itu adalah mesin yang dibuat untuk bertahan hidup, bukan untuk terbang dengan nyaman. Selama pengujian, para insinyur mendeteksi beberapa masalah. Visibilitas berkurang, pesawat cenderung tidak stabil, dan mesin sering macet. Henschel mencoba memperbaikinya, tetapi pecahnya perang mengganggu produksi. Pada akhir tahun 1940, Luftwaffe melanjutkan proyek karena sangat membutuhkan pesawat dukungan. Dekat saat itu, invasi Uni Soviet telah menunjukkan bahwa tank T-34 dan KV-1 hampir tidak mungkin dihancurkan dengan tembakan darat konvensional. Pada tahun 1941, serangkaian awal H-129B dipesan untuk diproduksi, kali ini dilengkapi dengan mesin Prancis Gnome Rhône 14M yang lebih bertenaga. Badan pesawat diperkuat, rem tukik ditambahkan, dan persenjataan ditingkatkan dengan meriam 20 mm dan meriam otomatis 30 mm. Lapisan baja barunya melingkari kokpit sepenuhnya, melindungi pilot dari tembakan dari darat. Dengan modifikasi ini, pesawat mulai diuji di front timur, di mana fungsi utamanya adalah menyerang konsentrasi tank Soviet. Dalam kondisi ideal, HS-129 sangat menakutkan.
Keakuratannya pada ketinggian rendah dan kekuatan senjatanya memungkinkannya menembus lapisan baja T-34 dalam satu tembakan. Namun, ia juga memiliki keterbatasan serius, lambat, sulit dikendalikan, dan rentan terhadap jet tempur musuh. Banyak pilot menjulukinya peti mati terbang karena betapa sulitnya lepas landas dengan berat penuh dan karena kurangnya kemampuan manuver. Meskipun demikian, unit-unit yang menerbangkannya berhasil mengumpulkan sejumlah pengalaman, terutama di front Ukraina dan Belarusia. Pada tahun 1943, muncul versi yang paling mematikan, HSS-129B3, dipersenjatai dengan meriam BK-7,5, berasal dari meriam anti-tank Pake 40-75 mm. Itu adalah senjata terbesar yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Mundurnya begitu kuat, sehingga memaksa badan pesawat diperkuat dengan penyangga baja. Meriam itu menembakkan proyektil penembus lapis baja yang mampu menghancurkan tank sekutu manapun pada masa itu, bahkan pada jarak menengah. Tetapi kekuatan itu harus dibayar mahal. Pesawat hampir tidak bisa bermanuver setelah menembak, dan bobot ekstra membuatnya semakin lambat dan kikuk. Misi dengan meriam 75 mm dilakukan terutama pada musim panas 1944 ketika Jerman mencoba memperlambat laju serangan Soviet. Awak menyerang dalam kelompok kecil, terbang rendah, dan menembak satu kali saja sebelum melarikan diri pada ketinggian rendah. Banyak pesawat hilang karena tembakan anti-pesawat atau kegagalan mekanis. Meskipun tingkat kelangsungan hidupnya rendah, mereka berhasil menghancurkan puluhan tank yang membuat Luftwaffe tetap mempertahankannya dalam layanan hingga akhir konflik. Secara keseluruhan, sekitar 850 HSS-129 dari semua versi dibuat. Beberapa juga digunakan di Afrika Utara, di mana mereka menunjukkan kegunaannya melawan kendaraan ringan Inggris, namun produksinya tidak pernah cukup untuk mengubah jalannya perang. Ketika Jerman menyerah, hanya tersisa beberapa yang masih dalam kondisi terbang dan sebagian besar ditangkap atau dibongkar oleh sekutu. HSS-129 adalah pesawat yang tangguh sekaligus sulit untuk diterbangkan. Ia berusaha menjadi pemburu tank udara, meskipun kegagalan mekanisnya membatasi keberhasilannya. Meskipun demikian, desainnya membuka jalan bagi pesawat serang masa depan yang diciptakan untuk menyerang dengan presisi dari ketinggian rendah. Schienenwolf, bajak penghancur rel kereta api. Schienenwolf atau serigala rel adalah gerbong baja yang dibuat untuk menghancurkan rel kereta api selama mundurnya pasukan Jerman. Ia membawa kait besar yang merobek rel dan membelah bantalan rel saat bergerak maju. Ia juga dikenal sebagai Schwellenflug, bajak bantalan rel, karena cara ia mengangkat rel saat melintas di bawahnya. Ia dikembangkan pada tahun 1942 oleh perusahaan Krupp dengan dukungan dari Deutsche Reichsbahn dan Kementerian Transportasi Reich. Sekilas ia tampak seperti gerbong biasa, tetapi di bawah strukturnya tersembunyi kait seberat hampir 1 ton yang menghancurkan jalan rel saat melintas, meninggalkan rel yang bengkok dan tanah tertutup puing-puing. Schienenwolf digandengkan ke lokomotif atau di antara 2 lokomotif, maju dengan kecepatan antara 7 dan 10 km per jam. Untuk memulai operasi, tim yang terdiri dari 10 orang menurunkan kait secara manual atau melalui sistem hidrolik hingga menyentuh bagian tengah rel. Proses persiapan hanya memakan waktu beberapa menit. Kemudian, kereta mulai bergerak dan kait melakukan tugasnya, merobek segala sesuatu di jalurnya, dengan suara logam yang terdengar dari jarak jauh. Dalam hitungan jam, satu kelompok saja dapat melumpuhkan puluhan kilometer jalur kereta api. Sistemnya sangat sederhana dan sangat efektif. Perhitungan para insinyur menunjukkan bahwa dalam satu kali lintasan, Schienenwolf menghancurkan seluruh bantalan rel antara 70 hingga 90% rel dan hingga sepertiga sambungan logam. Dengan demikian jalur kereta api menjadi sama sekali tidak dapat digunakan. Beratnya sekitar 30 ton dan dibutuhkan beberapa tentara tidak hanya untuk mengoperasikannya, tetapi juga untuk melindungi konvoi, karena banyak dari mesin ini dipersenjatai dengan senapan mesin anti pesawat untuk bertahan dari serangan musuh. Beberapa versi menyertakan bahan peledak untuk meledakkan jembatan atau bagian jalur yang rumit.
Penggunaan gerbong ini merupakan bagian dari kebijakan bumi hangus yang diperintahkan Hitler selama runtuhnya Reich ketiga. Setiap kali pasukan Jerman mundur, mereka harus menghancurkan jalan, gudang, pabrik dan jalur komunikasi untuk mencegah musuh menggunakannya. Laporan militer menunjukkan bahwa penggunaan Schienenwolf dapat menunda laju serangan Soviet hingga 3 hari, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki bagian yang rusak. Pasukan menggunakannya terutama di Polandia, Ukraina, dan Italia, meskipun ada juga catatan penggunaannya di Balkan dan Jerman Timur. Peralatan itu memiliki struktur sederhana, tetapi memiliki varian. Setidaknya 8 model berbeda diproduksi, beberapa dengan pelindung logam tambahan untuk melindungi operator dari fragmen atau tembakan senapan. Di medan yang sulit seperti pegunungan atau jalur dengan tikungan tajam, kait dapat macet atau patah sehingga umum untuk melengkapinya dengan bahan peledak. Versi-versi selanjutnya memperkuat lengan utama dengan pelat baja dan sistem peredam kejut yang mengurangi kerusakan pada gerbong. Schienenwolf biasanya ditarik oleh lokomotif diesel WR 360 CL12 yang dibuat khusus untuk Wehrmacht. Mesin-mesin ini, dengan desain yang kuat, memungkinkan untuk mempertahankan kecepatan konstan yang diperlukan agar kait dapat bekerja efektivitasnya sangat besar, sehingga bahkan tentara Soviet dan Polandia mengembangkan versi mereka sendiri dengan cara kerja yang serupa. Namun, ketika mundurnya dipercepat menjelang tahun 1944 dan 1945, Jerman harus meninggalkan banyak dari gerbong ini karena mereka tidak dapat beroperasi dengan kecepatan yang dituntut oleh situasi tersebut. Beberapa dari unit ini bertahan dan saat ini disimpan di Museum Kereta Api di Eropa Timur. Dalam beberapa foto pada masa itu, mereka terlihat beroperasi di tempat-tempat seperti Itri, di Italia, atau di berbagai lokasi di Ukraina. Gambar-gambar tersebut jelas menunjukkan bagaimana kait logam besar menancap di tengah rel dan mengangkat bantalan kayu, meninggalkan jejak kehancuran total di belakangnya. Tujuannya sederhana, tetapi dampaknya menghancurkan. Panzerkampfwagen 8 Maus sang Kolossus yang pernah ada. Panzerkampfwagen 8 Maus adalah tank operasional terberat yang diproduksi selama Perang Dunia Kedua. Perusahaan Porsche memulai pengembangannya pada tahun 1942 atas perintah langsung dari Hitler yang menginginkan kendaraan lapis baja yang mampu menahan meriam sekutu apapun. Berbeda dengan proyek teoretis lainnya, model ini dibangun secara fisik di fasilitas Krupp di Essen dan berhasil menyelesaikan 2 unit sebelum runtuhnya Reich. Ketiga sasis pertama, yang diberi nama V1, siap pada akhir tahun 1943, sementara yang kedua, V2, dirakit tak lama kemudian dengan semua sistem tempur terpasang. Keduanya dirakit dengan tingkat lapisan baja dan kekuatan yang melampaui tank manapun yang ada di dunia. Desain aslinya mempertimbangkan berat total 188 ton. Lambungnya memiliki ketebalan depan 220 mm, samping 180 dan belakang 150. Kubah meriamnya bahkan lebih kuat, dengan lapisan baja hingga 240 mm di bagian depannya. Kombinasi itu memungkinkannya menahan dampak langsung dari meriam anti-tank paling kuat pada masa itu. Panjangnya mencapai 10 meter dan lebarnya sekitar 3,5 meter. Profilnya, meskipun tingginya hampir 4 meter, menawarkan siluet garis lurus dan permukaan miring untuk membelokkan proyektil. Persenjataan utamanya terdiri dari meriam 128 mm KWK 44 L55, sama dengan yang melengkapi pemburu tank Jak Tiger, dan senjata sekunder koaksial 75 mm KWK 44L per 36,6. Selain itu ditambahkan senapan mesin MG34 untuk pertahanan jarak dekat amunisi, disimpan di kompartemen yang dilindungi, dan pengisian ulang membutuhkan koordinasi yang tepat dari beberapa anggota awak. Keseluruhan bergerak berkat mesin diesel Daimler-Benz MB 517 berdaya 1.200 tenaga kuda yang terhubung ke sistem listrik yang dirancang oleh Porsche. Mesin tersebut menggerakkan generator yang memberi daya pada 2 motor listrik independen, satu untuk setiap rantai konfigurasi ini, meskipun rumit, menawarkan gerakan halus dan kontrol putaran yang sangat presisi untuk kendaraan sebesar itu.
Selama pengujian di Kummersdorf dan Böblingen, Maus menunjukkan bahwa ia dapat bergerak dengan stabilitas relatif pada kecepatan mendekati 20 km per jam di permukaan yang kokoh. Namun, masanya yang sangat besar membatasi segala jenis transportasi logistik. Tidak ada jembatan yang mampu menopangnya, jadi ia harus menyeberangi sungai melalui sistem snorkel improvisasi. Salah satu prototipe diuji dalam manuver menyeberangi air dengan keberhasilan parsial, sementara yang lain digunakan untuk menyesuaikan kubah meriam dan mengkalibrasi persenjataan. Meskipun hasilnya dapat diterima di lapangan yang terkontrol, tank itu terlalu besar untuk operasi nyata. Laporan Wehrmacht pada akhir tahun 1944 mencatat bahwa Krupp telah menyelesaikan pembuatan 6 sasis tambahan yang belum dirakit, yang dihancurkan oleh pasukan Jerman untuk mencegah penangkapannya. Hanya 2 prototipe yang tetap operasional pada akhir konflik. Pada bulan April tahun 1945, ketika Tentara Merah mencapai wilayah Kummersdorf, V1 ditemukan tanpa kubah meriam dan V2 rusak sebagian. Teknisi Soviet menggabungkan bagian-bagian dari keduanya untuk mendapatkan satu spesimen fungsional yang kemudian dipindahkan ke Uni Soviet untuk dievaluasi. Pada tahun 1946, Maus yang direkonstruksi dibawa ke lapangan uji Kubinka, di mana insinyur Soviet menganalisis desain internalnya, sistem propulsi listrik, dan struktur lapisan bajanya. Laporan dari para spesialis menegaskan bahwa kendaraan itu praktis kebal terhadap persenjataan anti-tank standar pada masa itu, tetapi pada saat yang sama tidak efisien karena kelambatan dan konsumsi bahan bakarnya. Perhitungan menunjukkan bahwa ia membutuhkan beberapa ratus liter diesel untuk setiap 10 km yang ditempuh. Meskipun demikian, studi teknis tersebut berguna untuk memahami tingkat kecanggihan yang dicapai oleh industri berat Jerman selama tahun-tahun terakhir perang. Satu-satunya spesimen lengkap yang selamat disimpan oleh Museum Tank Kubinka, tempat ia tetap dipamerkan. Strukturnya menggabungkan kubah meriam dari prototipe V1 dan lambung dari V2 dirakit setelah pendudukan Soviet. Selama dekade-dekade berikutnya, Maus menjadi bagian referensi bagi para peneliti dan sejarawan militer yang tertarik pada pengembangan kendaraan lapis baja ekstrim. Demikianlah berakhir perjalanan melalui 20 kendaraan paling luar biasa yang dirancang selama Reich ketiga. Kreasi di mana inovasi dan kegilaan bercampur dalam porsi yang sama. Masing-masing mesin ini mengungkapkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknik ketika tunduk pada kekuasaan dapat mencapai pencapaian yang menakjubkan dan konsekuensi yang mengerikan. Beberapa dari mereka mengantisipasi masa depan rekayasa. Yang lain terkubur sebagai pengingat akan masa di mana ambisi manusia mengalahkan akal. BMW R75 mitra di garis depan. Selama Perang Dunia Kedua, BMW R75 menjadi salah satu mesin paling serbaguna di tentara Jerman. Diproduksi oleh BMW Motorrad mulai tahun 1941, motor ini menggabungkan sepeda motor yang kokoh dengan sidecar yang menggerakkan ketiga roda pada saat yang bersamaan. Konfigurasi ini memberikannya stabilitas di atas salju, lumpur atau jalan yang hancur, sesuatu yang penting untuk pengangkutan pasukan dan pesan yang cepat di garis depan. Pertempuran model ini muncul atas permintaan langsung dari Wehrmacht, yang mencari sepeda motor dengan jangkauan dan ketahanan yang lebih besar daripada yang digunakan selama Perang Dunia. Pertama, insinyur BMW memulai dari desain sipil R71, yang diluncurkan pada tahun 1938 dan memodifikasinya dengan mesin boxer 745 cm3, penggerak ganda, dan kotak roda gigi yang diperkuat. Secara paralel, perusahaan Zündap mengembangkan KS 750 yang strukturnya dan kekuatannya hampir identik. Seiring waktu, kedua perusahaan sepakat untuk menyatukan suku cadang dan komponen yang menyederhanakan perbaikan di tengah kampanye. Mesin 2 silinder, berpendingin udara, menghasilkan 26 tenaga kuda dan memungkinkannya mencapai sekitar 95 km per jam. Sistem transmisinya mencakup 4 kecepatan ditambah gigi reduksi, berguna untuk medan yang tidak rata. Dengan konsumsi sedang dan tangki bensin yang menghasilkan jarak tempuh hampir 250 km, ia sempurna untuk misi patroli, penghubung, atau eksplorasi.
Sidecar itu bukan hanya tambahan sederhana, ia memiliki porosnya sendiri yang terhubung ke roda belakang yang memberikan penggerak semua roda pada keseluruhan unit. Ia juga memiliki rem independen dan mekanisme pengunci diferensial yang menjaga stabilitas bahkan dalam belokan tajam atau permukaan lunak. Di kompartemen samping itu, seorang pendamping melakukan perjalanan yang dapat mengoperasikan senapan mesin MG34 atau MG42 yang dipasang pada dudukan putar. Berkat kombinasi mobilitas dan daya tembak itu, R-75 digunakan sebagai kendaraan tempur ringan, tidak hanya sebagai alat transportasi sasis yang dibuat dengan tabung baja, menawarkan kekakuan yang besar, dan suspensi depan teleskopik meningkatkan pengendalian. Ban lebar menahan keausan di medan yang keras dan dapat menahan lebih dari 270 kg beban tanpa kesulitan, selain dua awak. Dalam desain, detail praktis diperhatikan. Kaca depan sidecar melindungi penembak dan kompartemen untuk peralatan, amunisi, atau suku cadang ditempatkan di bagian luar. Beberapa versi memiliki dudukan untuk jeriken bahan bakar atau ski, dan yang beroperasi di Afrika Utara memasukkan filter udara tambahan dan radiator yang dimodifikasi untuk menahan panas ekstrim. Segala sesuatu pada R-75 dirancang untuk berfungsi di bawah kondisi apapun, dingin, pasir, lumpur, atau salju. Antara tahun 1941 dan 1944, sekitar 16.500 unit dibangun. Setelah konflik, banyak yang terus digunakan secara sipil dan berfungsi sebagai dasar untuk model Soviet Ural dan Dnieper yang mempertahankan desain asli hampir tanpa perubahan. BMW R-75 menjadi salah satu simbol mekanis yang paling dikenal pada masa itu. Sepeda motor perang yang menyatukan kekuatan, ketahanan, dan presisi Jerman dalam satu kendaraan. Demikianlah berakhir perjalanan melalui 20 kendaraan paling luar biasa yang dirancang selama Reich. Ketiga, kreasi di mana inovasi dan kegilaan bercampur dalam porsi yang sama. Masing-masing mesin ini mengungkapkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknik ketika tunduk pada kekuasaan dapat mencapai pencapaian yang menakjubkan dan konsekuensi yang mengerikan. Beberapa dari mereka mengantisipasi masa depan rekayasa, yang lain terkubur sebagai pengingat akan masa di mana ambisi manusia mengalahkan akal